Nanti Mas Denny akan apa ya, mencoba melihat kehidupan di dalam pusaka itu seperti apa sih, ada apa saja di dalam pusaka itu ya. Jadi di dalam pusaka ini itu ada sebuah apa ya, ada sebuah keunikan lah ya. Nanti biar Mas Denny sendiri yang akan menjelaskan seperti apa, sehingga kenapa kota pusaka itu terkadang betah ya di dalam pusaka ratusan tahun itu seperti. Lah di pelatarannya sini banyak-banyak itu macan putih, harimau, terus ada orang-orang, terus yang di dalam rumah ada orang duduk di atas, maksudnya di kursi gitu. Kursi. Sosoknya seperti raja, seperti raja. Di sampingnya ada harimau dan niku naga warnanya putih. Naga warna putih. Terus saya dijak keliling, maksudnya keliling delok pasukan ini wow. Naik mas, pengen naik. Aku pengen muni naik iki koyo piye ngono mas. Naik mau. Enak Denny rek. Aku pengen naik. Kayak angling dharma. Aku pengen muni naik iki kok sawangane mas. Angling dharma 2 ya. Iya. Terus ternyata pasukan ini wow bersab, maksudnya bersab nagane niku kathah ratusan. Nggih. Sing ngarep niku wow warnane biru, mantu niku warnane ijo, sing wingking warnane putih. Yang emas. Yang emas wonten. Ada. Nggih. Tapi gede nang Mas. Yang emas sedikit ya. Berarti ada. Oke, ini juga menarik ini nanti Mas Denny. Mungkin pertanyaan seperti itu ya, dengan apa namanya, sosoknya, kemudian dibuat di era siapa, empunya siapa, itu saja, fungsinya apa. Mungkin fungsi sudah bisa ditebak lah, tapi juga perlu ditanyakan lagi. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi di dunia pusaka itu bermacam-macam sekali. Kadang di dalam pusaka itu sudah ada kehidupan ribuan. Ya, ada juga kadang sosoknya itu hanya satu, kemudian hanya ada 2, 3, ada puluhan, bahkan ada yang sampai ribuan. Dan sedikit tentang pusaka, bahwa kekuatan pusaka itu sebenarnya berada di ini ya, di bilahnya ini kekuatan pusaka itu. Jadi ketika bilahnya patah, itu terkadang pusakanya tidak lagi sempurna ya, tidak sempurna. Namun kalau paksinya ini yang patah, pegangannya ini yang patah, maka tidak mempengaruhi kekuatan yang ada pada bilahnya ini. Kita sambung lagi, kita buatkan lagi, tidak apa-apa. Jadi kalau ada yang menyampaikan bahwa kekuatan keris itu ada pada paksinya ini, pada pegangannya besi yang di dalam ini, saya pribadi kurang setuju ya, seperti itu. Ini secara spiritual ya, kita menyampaikan hal seperti itu.
Dan ini memang garapannya luar biasa sekali ini. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Oke, alhamdulillah. Oke, ini usahanya ya, Pak Sopati. Oke, bagaimana Mas Dani? Ini kalau bisa setiap anu uluk salam Mas Dani ya. Iya. Lali Mas. Oh, kau uluk salam ya apa awakmu iki. Uluk salam. Dadi adewe nanti kita tahu Islam apa enggak ngono lho. Aku gak uluk salam Dani kira ya apa ngono. Nanti nemoni sosok apa aja uluk salam. Dia gak jawab berarti kan ada kemungkinan besar dia ya Islam. Yang menjawab pun belum tentu Muslim, belum tentu beragama Islam. Tapi kan sudah bisa dikatakan 90% itu kalau uluk salam kemungkinan besar sosoknya itu sudah Muslim. Oke, guys. Mungkin apa yang tadi yang ditanya? Yang pertama lihat bangunannya dulu Mas. Benar. Oke. Bangunannya
megah, tiang-tiangnya iki besar ya. Kalau masuk terus ketemu niku seperti raja ya. Seperti raja, terus ada mahkotanya. Mahkotanya ini di situ ada kera, ada harimau putih, terus ada naga, Mas. Keranya duduk itu ya? Nggih. Keranya duduk. Terus beliau mengaku namanya tadi niku Sundroyono. Oke. Sundroyono. Prabu Sundroyono. Dibuat di era, waduh sampai kula wau. Oke. Terus empune niku Empu Supo. Empu Supo ya. Nggih. Berarti Empu Supo Mandrangi. Empu Supo Terus ya. Nggih niku lak prajuritnya nggih. Beto tombak sedoyong itu, Mas. Mau panglimane, Mas, sosok kera, harimau dan naga-naganya warna apa? Naganya warna merah Kak. Kalau aura sendiri rajanya itu tadi bagaimana? Auranya niku putih biru. Putih biru Nggih, ya. putih biru tadi. Kalau kerane ke merah kerane, Mas. Auranya, Mas. Keranya merah. Nggih. Kerane merah. Harimaunya Harimaunya enggak nampak ya. Ada juga, Mas, saya punya itu satu sosok itu kodamnya itu merah cemlorot, Mas. Berarti apa auranya itu merah cemlorot. Ada. Tapi mungkin Mas ini sudah lelah ya, atau mau dilihat? Wah, panas. Ampun ya. Capek ya memang, lihat 3 pusaka ini sudah menguras energi memang, ya. Tapi ini sudah pengalaman yang sangat luar biasa, sudah bisa melihat isi di dalam pusaka. Tapi tadi kalau ini pasukannya berapa? Banyak atau bagaimana? Yang terakhir nih. Banyak, Mas. Banyak. Lebih banyak yang terakhir mungkin. Lebih banyak yang ini. Nggih. Yang ini ya. Nggih, daripada yang nggih. Masya Allah, ini lebih banyak lagi berarti ya. Banyak nih, Mas. Bangunannya ada banyak juga atau? Bangunnya satu tapi besar. Pas. Nggih. Kerajaan besar ya. Satu tapi besar. Di luar kerajaan juga banyak pasukan. Banyak. Kalau dari energi, Mas, ketiga pusaka ini mana yang paling kuat mungkin menurut Masnya ini? Dari energi sosok tadi. Yang paling kuat yang ini, Mas. Apa Yang mungkin niku ya, Mas? Kalau interaksinya wau gak enak itu ya, Mas. Maksudnya galak ngono ya. Nggih. Terus menyimpulkan paling kuat itu karena apa, Mas? Getaran energinya atau tekanan energi? Tekanan, Mas. Energinya Tekanan, menekan nggih. itu ya. Mungkin kalau halus, yang ini halus nih, Mas. Yang ini kan padat terus keras gitu. Padat keras ya. Soalnya seperti raja juga. Nggih. Kalau yang ini tadi seperti niku napa namanya? Ulama ngoten. ulama halus. Nggih, halus. Ini padahal kekuatan juga tinggi nih, Mas. Ini. Cuma dia itu halus energinya. Ya ketiga-tiganya ini sama termasuk pusaka yang kelasnya itu tinggi memang. Seperti itu. Jadi tak buatkan sampel yang menarik memang. Ada perbedaan-perbedaan di setiap pusaka. Bahkan kalau saya melihat pusaka yang di tengah itu saya melihat di situ itu ada ratusan mungkin pasukannya itu naga semua, Mas. Yang dipimpin naga merah itu. Itu berdiam dirinya di pusaka yang tengah itu. Pusaka Nagaraja. Nah, sekarang coba Mas Denny belajar jarak jauh. Jadi saya harapkan juga bisa dipandang dulu yang tengah itu ya. Yang paling besar itu.
Oke. Oke, nanti energinya diarahkan ke situ. Nah, saya harap juga bisa lah jarak jauh. Tenang, baca doa dulu biar lebih baca doa pembuka saja cukup. Jadi selain jarak dekat harus bisa jarak jauh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Untuk pusaka yang ini itu tombak ya, tombak bentuknya tombak pendek seperti ini, tapi ini punya daya energi yang memang cukup tinggi. Memang sudah tidak utuh lagi ya, ini sudah tidak utuh, tapi untuk energinya di dalam atau isi-isinya itu masih bagus, esoterinya itu masih bagus. Kemudian kalau yang ini Pasopati yang pernah saya bagi. Nah, ini memang menurut saya pribadi memang juga karya dari Empu Supo ini. Karyanya luar biasa, halus sekali, padat, dan kotamnya juga lebih dari satu ya, bahkan ada ribuan. Tapi yang paling dominan ya sosok raja itu tadi. Jadi mereka itu berada di dalam pusaka ini sudah nyaman ya, karena di dalamnya ada tempatnya tersendiri. Kalau di sini tuh semacam kerajaan seperti itu. Tembus ya? Tembus. Oke. Agak lama, Mas. Agak lama. Nih. Bagaimana? Apa yang dilihat dan dirasakan? Nanti tak ambil pusakanya dulu. Bismillah. Yesus. Nah. Ayo, bagaimana Mas? Mas ini. Nah, ini untuk wujud pusakanya seperti ini ya. Ini ada apa? Naga, naga. Nogorojo, Tangguh Cirebon ini. Bagaimana Mas ini? Untuk suasananya itu Mas, lebih cerah, maksudnya Lebih cerah. lebih ke sore lah. Sore, nggak terlalu gelap banget. Nggak terlalu gelap. Terus ketemu naga merah, naga abang, biasanya ada diceluk naga abang. Terus saya dijak keliling, maksudnya keliling ndelok pasukan ini wow. Naik. Naik Mas, kengen naik. Aku pengen muni naik iki koyo piye ngono Mas. Naik mau. Enak dene rek. Aku pengen naik. Kayak angling Dharma. Aku pengen muni naik iki kok sawangane Mas. Nggih.
Yang Dharma 2 ya. Iya, iya. Terus ternyata pasukan ini wau bersab, maksudnya bersab nagara ini kathah atusan. Nggih. Sing ngarep niku wau warnane biru, mantu niku warnane ijo, sing wingking warnane putih. Ngoten. Yang emas. Yang emas wonten. Ada. Nggih. Tapi gede nang Mas. Yang emas sedikit ya. Berarti ada apa biru, hijau dan putih. Putih bersab ngoten Mas. Bersab. Nggih. Naganya panjang-panjang itu. Nggih. Tapi kesane heran kesane Mas, enggak takut Iya. Mas, kesane gimana Mas? Nah, jadi meskipun naganya terlihat panjang tapi seolah-olah pendek. Nggih. Ya. Tapi kalau didekati atau berhadapan itu panjang. Panjang. Tapi di alam gaib ya seperti itu. Jadi ketika dilihat dari atas mereka seolah-olah pendek berjejer. Cuman nanti kalau lebih fokuskan itu sebenarnya sosoknya panjang. Panjang. Ya. Saya bisa memahami lah hal itu, memahami. Ya ada ratusan ribuan mungkin. Banyak kok Mas. Banyak ya. Sampai terlihat kecil itu tadi Mas. Nggih. Berarti ke Maksudnya atas ke banget atas ya? gitu. Oke, numpak Mas. Kemudian apa lagi yang dilihat, bangunan-bangunan atau ini menarik sekali ini ya. Tadi Masya Allah. saya anu tadi di atas awan kok ya Mas. Mas. Di atas posisi di atas awan, kondisinya lingkungannya sore cerah maksudnya. Habis asar gitu. Iya. Terus ya cuma itu Mas. Nggak ada bangunan. Bangunannya nggak ada Mas. Nggak ada. Nggak ada. Berarti Nggak lihat bangunan. hanya pasukan yang bersab gitu ya. Nggih. Ada 4 itu berarti ya. Nggih. Biru, merah, hijau, biru, hijau, terus putih. Terus yang terus yang emas. emas. Ada yang bersayap nggak? Bersayap nggak lihat Mas. Nggak lihat ya. Semuanya panjang berkaki itu ya. Oke. Jadi apa ya? Itulah menariknya sebuah alam gaib ya. Wallahu alam. Semoga hal ini dapat menambah wawasan untuk kita semua, terutama untuk penonton sedulur Suryojati semua, dan juga pengalaman baru untuk Mas Denny ya. Tapi untuk ke depan nggak perlu, kalau lihat nggak perlu Mas, nggak perlu sampai masuk ke situ, nggak perlu sampai masuk ke pusakanya ya. Cukup dilihat sosoknya apa yang paling dominan seperti itu saja cukup. Ya. Memang ada yang bahaya nggak Mas? Ada. Ada. Yang berbahaya ada. Makanya tetap apapun yang dilakukan tetap baca doa perlindungan, baca doa yang sudah saya ajarkan, saya tuntun. Kalau berlihat pertama, uluk salam kalau bisa ya, seperti itu. Dan kalau ada sifatnya membahayakan di alam situ ya kita baca doa hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah, dengan niatan kembali. Nanti insya Allah kembali mereka tidak akan mampu atau tidak akan kuat menahan kita, seperti itu. Oke, syukur alhamdulillah wa nikmatillah, la haula wala quwata illa billah. Mungkin kita akhiri ya sampai di sini. Semoga ada ilmu dan hikmah yang bisa kita ambil, dan juga untuk sedulur Suryojati dimanapun Anda berada, kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus pandang layar HP Anda di Suryojati.